Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga untuk pengolahan kita akan membahas mengenai umbi-umbian. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Umbi-umbian merupakan salah satu sumber karbohidrat. Di Indonesia terdapat banyak umbi-umbian yang mudah diolah dan memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Umbi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu 1. Ubi jalar, 2. Ubi kayu atau singkong, 3. Talas, dan yang terakhir adalah kentang. 1. Ubi jalar. Ubi jalar ialah tanaman budidaya yang diambil atau dimanfaatkan pada bagian akarnya. Ubi jalar sangat mudah ditemui dan harganya pun cukup terjangkau. Di Indonesia ada 3 jenis ubi jalar, yaitu ubi jalar yang memiliki warna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar ialah bagian akar. Selain rasa yang enak, ternyata ubi jalar memiliki manfaat untuk kesehatan, yaitu 1. Memiliki kandungan karbohidrat yang kompleks. 2. Mengandung vitamin C yang baik untuk merawat kelenturan kulit. 3. Vitamin A dan beta karotin yang baik untuk melindungi paru-paru dan mencegah penyakit kanker paru-paru dan mulut. 4. Mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung, dan yang terakhir ada kandungan kalium yang baik untuk menstabilkan tekanan darah. Berikut hasil produk dari ubi jalar. Yang pertama ada kue talam yang menggunakan ubi ungu. Yang kedua ada kue kremes dengan hasil olahan dari ubi kuning, dan yang terakhir ada kue bola-bola ubi. Yang kedua ada ubi kayu atau singkong. Singkong atau umbi kayu adalah tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar kemudian menjadi umbi yang dapat dimakan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena banyak mengandung karbohidrat, tetapi sedikit akan protein. Sementara untuk daunnya sangat baik karena mengandung asam amino metionin. Asam amino metionin adalah asam yang mengandung sulfur, zat yang diperlukan oleh tubuh untuk antioksidan alami. Sedangkan umbinya memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, dan vitamin C. Menurut pakar tanaman obat, singkong memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Beberapa manfaat umbi singkong sebagai berikut. 1. Melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat yang tidak larut dalam air. 2. Obat luka bernanah dan terbakar. Caranya, batang singkong ditumbuk kemudian diolesi pada bagian kulit yang terluka. 3. Obat panas dalam. Dan yang terakhir, keempat, diet rendah kalori karena singkong merupakan bahan makan pangan yang kandungan karbohidratnya rendah dari roti dan nasi. Berikut hasil pengolahan dari singkong atau ubi kayu. Yang pertama ada keripik singkong, yang kedua ada katimus, dan yang terakhir ada getuk singkong. 3. Talas. Talas adalah jenis umbi-umbian yang dapat tumbuh bertahun-tahun dan mengandung banyak air.
Diduga talas berasal dari negara Asia Tenggara atau Asia Tengah bagian selatan. Di beberapa bagian di Indonesia, talas biasa dikonsumsi sebagai camilan. Namun, ada beberapa bagian wilayah di Indonesia yang menjadikan talas sebagai bahan pokok pengganti nasi. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Di dalam talas terkandung gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein. Selain itu, dalam talas juga mengandung vitamin, diantaranya vitamin C, E, B6, dan beta-karotin, serta kandungan serat yang cukup tinggi. Adanya berbagai macam kandungan gizi yang terdapat pada talas membuatnya memiliki manfaat tertentu bagi kesehatan manusia, yaitu 1. Kandungan seratnya yang cukup tinggi, baik untuk organ pencernaan. 2. Mengkonsumsi talas yang direbus dapat menurunkan kolesterol darah. 3. Mengandung beta-karotin yang baik untuk kesehatan mata dan kulit. 4. Dapat memenuhi keberagaman kebutuhan mineral tubuh. Dan yang terakhir, daun, kulit, dan ampas umbinya dapat dijadikan pakan ternak. Gambar di samping menunjukkan hasil pengolahan dari umbi talas. Yang pertama ada puding talas, yang kedua ada kue lapis talas, dan yang terakhir ada keripik talas. Dan umbi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kentang. Kentang adalah tanaman dari suku Solanaceae yang memiliki umbi batang yang dapat dimakan. Kentang merupakan tanaman yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Tanaman kentang ini dapat ditanam di dataran tinggi maupun rendah yang memiliki iklim tropis. Bagian yang dimanfaatkan pada kentang ialah bagian umbinya. Sebagian negara Eropa dan Amerika memanfaatkan kentang sebagai panganan pokok. Berbeda halnya dengan Asia yang menggunakan beras sebagai bahan pokok pangan. Namun, sekarang banyak sekali dari kita yang memanfaatkan kentang sebagai makanan alternatif untuk berdiet, dikarenakan kentang merupakan sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Karbohidrat dalam kentang memang lebih rendah dibandingkan dengan nasi, tapi ternyata untuk kandungan gizi kentang lebih unggul dibandingkan dengan nasi. Kentang mempunyai banyak khasiat, diantaranya potasium yang berfungsi untuk mengurangi resiko penyakit stroke, tekanan darah tinggi, dan pengeroposan tulang. Vitamin C ternyata juga terdapat pada kentang yang memiliki kedudukan yang tinggi kedua setelah jeruk. Menyimpan karbohidrat kompleks dan fiber, serat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Dengan banyaknya kandungan gizi, maka kentang juga memiliki manfaat, antara lain yang pertama yaitu memelihara kesehatan sistem pencernaan, kedua melawan penyakit seperti jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi resiko kanker. 3. Memelihara kesehatan wajah. 4. Mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya yang rendah. Dan yang terakhir, mengurangi stres pikiran karena mengandung vitamin B6. Dan di slide terakhir ini Ibu menampilkan hasil pengolahan dari kentang. Yang pertama ada perkedel kentang, kedua donat kentang, dan yang terakhir ada sambal goreng kentang. Jadi untuk hari ini kita telah mempelajari 4 jenis umbi-umbian. Yang pertama ada ubi jalar, kedua ubi kayu atau singkong, ketiga talas, dan terakhir ada kentang. Sekian materi hari ini, Ibu harap ini dapat membantu pengetahuan kalian mengenai bahan pangan dari umbi-umbian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.